Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zambut Mirah Delima, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya di sini untuk mempresentasikan terkait kasus yang saya ambil, yaitu tentang korupsi. Sebelum saya mempresentasikan kasus tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afni Faiza Zahratul Uluiyah, NIM 2022-12032, kelas akuntansi D, Universitas Mulia Kudus. Ya, di sini mengambil kasus yang bertemakan korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an yang mengakibatkan pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR terlibat di dalam kasus ini. Berikut adalah penjelasan dari kasus korupsi EKTP. Awal mulanya, proyek ini berjalan lancar dengan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang diminta oleh Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Namun, kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek EKTP membuat berbagai pihak mulai dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU, Government Watch, pihak kepolisian, konsorsium lintas Peruri, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. KPK melakukan penyelidikan terhadap saksi mulai dari Gamawan Fauzi, Nazarudin, Miriam S. Haryani, Khairuman Harahap, bahkan Diah Anggraini. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar 2.314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi. Beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Hilman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Miriam S. Haryani sebenarnya juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun statusnya adalah bukan sebagai tersangka korupsi, melainkan sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan. Berikut yaitu tersangka pertama dalam kasus korupsi EKTP ada Sugiharto. Selasa 22 April 2014, KPK akhirnya menetapkan Sugiharto, pejabat pembuat komitmen atau PPK, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka pertama dalam kasus korupsi EKTP. Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek EKTP di DPR untuk tahun anggaran 2011 sampai 2012. Ia diperkaya dengan uang senilai 450.000 dolar Amerika Serikat dan 460 juta. Sugiharto ditahan oleh KPK pada 19 Oktober 2016 dan Sugiharto bukan satu-satunya orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selanjutnya yaitu tersangka kedua Irman. Per 30 September 2016, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Irman sebagai tersangka. Motifnya melakukan korupsi serupa dengan Sugiharto, yakni demi memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melakukan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Irman diperkaya senilai 573.000 dolar Amerika Serikat, 2,9 miliar dan 6.000 dolar Singapura. Selanjutnya tersangka ketiga Andi Narogong. Andi Narogong pada Rabu 23 Maret 2017, dia adalah orang ketiga yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus korupsi EKTP setelah Irman dan Sugiharto. Berdasarkan penyelidikan KPK, Andi berperan dalam meloloskan anggaran 5,9 triliun. Andi dituntut oleh jaksa penuntut untuk KPK pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan pada 7 Desember 2017 berupa hukuman penjara selama 8 tahun dan denda sebesar 1 miliar, subsidi 6 bulan penjara, serta wajib membayar uang pengganti senilai 2,1 juta US dollar. Selanjutnya yaitu tersangka keempat, Setia Novanto. 17 Juli 2017, KPK menetapkan Setia Novanto yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP untuk 2011 sampai 2012. Penetapannya menjadikan ia sebagai tersangka keempat yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka setelah Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. Kembalinya status
tersangka KPK memberikan keterangan terkait penetapan Setia Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya pada 10 November 2017, sebulan setelah pembatalan status tersangka oleh Hakim Cepi. Tepatnya pada 31 Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik atas nama Setia Novanto. Kondisi Setia Novanto saat ditahan paksa oleh KPK di RSCM pada 19 November 2017 berdasarkan aturan yang mengacu pada pasal 82 ayat 1 huruf C, putusan pra-peradilan harus diselesaikan maksimal 7 hari setelah sidang diadakan. Selanjutnya yaitu tersangka kelima, Markus Nari. Markus Nari, politis Golkar yang ditetapkan sebagai tersangka kelima kasus korupsi EKTP. Alasan penetapan Markus sebagai tersangka adalah karena ia berperan dalam penambahan anggaran EKTP di DPR dan diduga meminta uang sebanyak 5 miliar kepada Irman dalam pembahasan perpanjangan anggaran EKTP sebesar 1,4 triliun. Di samping itu, ia juga diduga telah menerima uang sebesar 4 miliar berupaya menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam menguak kasus EKTP dan diduga memengaruhi anggota DPR Miriam S. Haryani untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan yang terakhir, tersangka ke-6, Anang Sugiana Sudiharjo. 27 September 2017, KPK menetapkan Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur Utama PT Quadrant Solutions, sebagai tersangka ke-6 pada kasus mega korupsi EKTP. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan dua bukti yang ditemukan oleh penyidik KPK beserta fakta-fakta yang dibeberkan oleh Irman Sugiharto dan Andi Narogong dalam persidangan. Anang terbukti terlibat dalam penyerahan sejumlah uang kepada Setia Novanto dan anggota DPR lainnya dari Andi Narogong. Termasuk dimensi moral, apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi. A. Kualitas hidup, yaitu korupsi, dikatakan melanggar sila kedua karena telah membuat semakin terpuruknya masyarakat miskin. Bagaimana tidak, uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, digunakan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, mengakibatkan stratifikasi sosial yang begitu tampak kehidupan bangsa inti. Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. B. Kualitas sistem. Kasus semacam ini membuat runtuhnya bangunan kesejahteraan rakyat. Kekuasaan mengalirkan secara langsung mentalitas pemujaan kekuasaan secara berlebihan. Mentalitas memuja kekuasaan artinya segala kebijakan yang mengalir dari para pemegang kekuasaan di tingkat apapun, termasuk di dalamnya keluarga, kerabat, atau berkaitan dengan mereka, pasti tak terbantahkan kendati dalam kenyataan. Kebijakan tersebut tidak efektif. Cara berpikir yang menandai mentalitas semacam ini ialah benar karena diperintahkan, salah karena dilarang oleh yang berkuasa. Peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan kasus korupsi tersebut. Yang pertama yaitu perbuatan korupsi atau tikus berdasi ini juga melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Pada kasus EKTP tersebut telah melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 4 ayat 1 KUHP. Yang kedua, lalu melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang ketiga yaitu pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP untuk 2011 sampai 2012 dan pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan ikut mengambil andil dalam pengaturan anggaran proyek EKTP sebesar 5,9 triliun hingga merugikan negara sebesar 2,3 triliun.
Apa yang perlu dilakukan agar terhindar dari kasus tersebut? A. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi. B. Perbaikan sistem, yaitu memberikan rekomendasi atau usulan kepada kementerian lembaga terkait untuk melakukan tindakan perbaikan. Selain itu, juga dengan penataan pelayanan publik melalui koordinasi dan pemantauan preventif atau KORSUG. C. Dengan cara strategi preventif, yaitu upaya pencegahan atau preventif adalah upaya pencegahan korupsi untuk mengurangi penyebab dan peluang seseorang melakukan perilaku korupsi. D. Pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Itu harus ada sistem agar publik, termasuk media, berhak meminta semua informasi mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Hal ini dapat meningkatkan kemauan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan mengimplementasikannya secara transparan. Pemerintah berkewajiban mensosialisasikan berbagai kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan. Dan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme ini harus dikembangkan agar masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanismenya harus disederhanakan, misalnya melalui telepon, surat, atau teks. Dengan berkembangnya teknologi informasi, internet menjadi mekanisme yang mudah dan murah untuk melaporkan kasus korupsi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam tutur kata yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.